Shalom, pada hari ini, di Jumat Agung ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh kembali mengingat akan kematian-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini bukan sekedar wacana, konsep, atau pengetahuan yang dapat di kepala kami. Tapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat musisi, kita pada saat ini belajar bersama-sama mengenai kisah di Jumat Agung. Setiap Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebuah cerita, kalau kita Kristen dari sekolah minggu, kita sudah mendengar hal itu sejak sekolah minggu. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikan suatu hal yang mungkin kita belum pernah mendengarnya. Apa yang terjadi dengan alam semesta ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk mengetahui hal ini, kita melihat dulu latar belakang dari yang namanya tabernakel atau bait suci. Bait suci adalah kemah pertemuan yang awalnya dibuat atas petunjuk Tuhan oleh Musa. Di Keluaran 25 ayat 9, yang artinya sebenarnya bait suci atau kemah suci, kemah pertemuan pada awalnya adalah tempat untuk umat Israel bertemu dengan Tuhan di sana. Dan kemudian ketika diajukan menjadi kemah suci, di situ merupakan sebuah lambang atau simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan simbol itu diperlihatkan dengan tiang awan dan tiang api yang menuntun orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, di mana tiang awan itu yang ada di pagi siang hari sampai di malam hari, yaitu menjadi tiang api untuk menghangatkan orang-orang Israel. Dan ketika ini terjadi, Tuhan sebenarnya menginginkan supaya orang Israel bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan karena ada tiang awan dan tiang api. Kita bisa melihat ya, di Keluaran di pasalnya yang ke-14. Ini ketika umat Israel akan keluar, lalu kemudian terjebak karena dikejar oleh tentara Mesir, lalu kemudian sebelahnya atau pinggirnya itu adalah Laut Teberau. Mereka tidak bisa kemana-mana. Kemudian dikatakan demikian, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. M-nya besar, ini merupakan teofani Allah, penampakan Allah dalam wujud manusia, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Perhatikan, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri. Apa yang berdiri? Tiang awan itu di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jemaat musisi,
Kita mungkin berpikir tiang awan itu, ya namanya tiang itu seperti tiang listrik, begitu ya. Seperti tiang mungkin gedung hotel yang besar, ada tiangnya, penyangga dari dak-dak beton begitu. Bukan. Orang Israel yang keluar dari Mesir, kira-kira total, bukan hanya laki-laki, tapi laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kira-kira 2 juta orang banyaknya. 2 juta itu sangat banyak sekali ketika berkumpul bersatu bersama-sama di tepi laut Teberau. Bisa dibayangkan. Dan antara orang Israel yang jumlah 2 juta itu dengan tentara Mesir ada dibatasi dengan tiang awan. Kalau begitu, dikatakan firman Tuhan, tentara Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Itu artinya tiang awan yang mereka lihat bukan tiang listrik, bukan tiang seperti penyangga dari bangunan, tapi sangat besar sekali, begitu besarnya sampai orang tentara Mesir tidak bisa mendekati orang Israel dari sisi manapun. Itu artinya bahwa Tuhan, tiang awan ini sangat besar dan sangat tinggi dan dahsyat sampai membuat kegelapan bagi orang Mesir. Itu penampakan Tuhan. Lalu singkat cerita, dituntun oleh Tuhan sampai menyeberangi Laut Teberau, sampai ke seberang. Lalu tiang awan itu tidak pernah keluar, tidak pernah hilang, tidak pernah pergi dari orang Israel. Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. 40 tahun tiang awan, tiang api itu bersama dengan orang Israel di padang gurun. Kita bisa melihat di Bilangan pasal yang ke-9, kita Bilangan di pasalnya yang ke-9, dikatakan di ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Jadi, waktu pagi sampai sore itu seperti awan, tetapi malamnya itu seperti api. Dan tidak pergi kemana-mana. Bersama dengan orang Israel senantiasa. Lalu kita lompat di ayat yang ke-20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Kalau awannya pindah, kemah sucinya dibongkar, orang Israel juga harus berangkat mengikuti tuntunan. Tiang awan ini pergi kemana? Dikatakan, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik, pada waktu pagi mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel tetap mengikuti tiang awan, tiang api itu sampai 40 tahun lamanya ada di padang gurun. Artinya orang Israel melihat kehadiran Tuhan. Nah, tiang awan, tiang api ini munculnya dari mana? Kan ini kan kemah suci. Kemah suci itu ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian Allah. Yang disimpan oleh Musa, di dalamnya ada 2 loh batu, tongkat yang berbunga di sana. Tongkat Harun yang berbunga di sana. Nah, tiang awan, tiang api itu munculnya dari ruang
Maha Kudus di sana. Antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu ada tirai yang dibuat sebagai pembatas. Imam hanya setahun sekali boleh masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan tiang awan, tiang api di ruang Maha Kudus itu. Nah, pada waktu ini berjalan terus, kemudian dibuat oleh Salomo menjadi bait suci, lalu kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel, lalu kemudian waktu orang Israel, orang Yehuda kembali dari pembuangan, kemudian dibuat oleh Zerubabel bait Allah yang kedua, sampai kepada zamannya Herodes, sampai kepada zamannya Yesus. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan pelataran, begitu besar bait Allah itu tetap ada. Dan menurut Midrash Haggadol di dalam Keluaran 26:31 dan juga menurut Talmud dari Babylon, ketebalan tirai yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, tirainya tebalnya itu 9 cm. Jadi jemaat Tuhan bisa bayangkan, sangat tebal sekali tirai itu 9 cm. Nah, di hari Jumat Agung ini, apa yang ingin saya sampaikan? Coba kita lihat pada waktu kematiannya Tuhan Yesus. Kita lihat di kitab Lukas di pasalnya yang ke-23, kitab Lukas di pasal yang ke-23, di ayatnya yang ke-44 dan 45. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Perhatikan. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan, perhatikan, tabir bait suci. Korden itu pembatas antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ada tabir yang tebalnya 9 cm itu dikatakan terbelah 2. Kalau kita membayangkan, ada banyak di gambar-gambar di internet, itu robeknya tidak beraturan ya, seperti itu. Seperti kita merobek kertas, tetapi sebenarnya bukan. Di dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan demikian, and the veil of the temple was rent in the midst. Jadi, korden itu, tirai itu terbelah tepat di tengah-tengah. Bagaimana ceritanya? Korden itu bisa terbelah tepat di tengah. Dan kalau kita melihat di Markus pasal yang ke-15, kita Markus di pasal yang ke-15, di ayat yang ke-38, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Markus 15 ayat 38. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2, yang tadi di tengah, kalau di sini twain, artinya sama, kiri dan kanan itu sama. Dikatakan dari atas sampai ke bawah. Dan ini tingginya itu bukan seperti langit-langit rumah kita. Tapi itu gedung tuh, bait suci itu sangat tinggi. Puluhan meter ke atasnya. Dan terbelah dari atas ke bawah tepat di tengah-tengah 9 cm tebalnya. Artinya apa? Bukan manusia yang melakukannya, melainkan Allah yang melakukannya. Lalu apa artinya bahwa tirai bait suci, gorden bait suci yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sampai kepada pelataran itu terbelah dengan tepat
Yang tadi saya ceritakan, tiang awan, tiang api, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai menemani mereka di padang gurun 40 tahun lamanya, merupakan simbol kehadiran Allah. Dan orang-orang Israel yang mau datang kepada Allah, mereka membawa persembahan, mengorbankan mulai dari lembu, kemudian anak domba, atau burung merpati, atau anak burung terukur. Mengorbankan untuk menghapus dosa mereka, baru mereka bisa datang kepada Allah. Baru mereka bisa bertemu dengan Allah. Ketika tabir bait suci itu terbelah 9 cm dari atas ke bawah tepat, itu artinya sudah tidak ada batas lagi antara ruang yang maha kudus dengan ruang kudus dan pelataran. Allah sudah tidak lagi membatasi dirinya, melainkan semua orang bisa datang kepada Allah dalam kondisi keadaan apapun juga. Bagi orang Israel, itu tidak mungkin. Karena ratusan ribuan tahun mereka ini, setiap kali mau datang kepada Allahnya, membawa korban binatang, disembelih, darahnya dicurahkan, untuk menebus dosa-dosa dari orang yang membawa binatang itu. Untuk datang kepada Allah, setelah dirinya disucikan, dikuduskan, baru bisa berdoa kepada Allah. Tetapi dengan terbelah 2, tirai bait suci itu, tidak ada lagi batas. Ruang maha kudus sampai kepada pelataran. Semua orang bisa datang kepada Allah. Artinya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau zaman dulu orang mau mendekati Allah harus menyucikan hidupnya sedemikian rupa. Bahkan kalau imam tidak suci, tidak kudus, lalu menghadap hadirat Tuhan, matilah dia. Jadi bayangkan, sekarang kita, kapanpun kita mau datang kepada Allah, dalam kondisi apapun, kita bisa datang kepada Allah. Kalau dulu bait suci itu, Allah hadir di ruang maha kudus. Ketika tirai itu robek, kita bisa datang kepada Allah kapanpun juga. Sekarang, bagaimana konsep tentang kehadiran Tuhan? Kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, artinya kita orang percaya, adalah bait Allah. Jadi sekarang bait Allah itu sejak kematian Yesus dan turunnya Roh Kudus, bait Allah itu bukanlah bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. Melainkan bait Allah itu, rumah Allah itu adalah diri kita. Dan dikatakan bahwa Roh Allah dikatakan diam di dalam diri kita. Itu artinya, jemaat Sisi, bait Allah itu sudah lagi bukan bangunan dalam bayangan yang tadi saya sampaikan, kemah pertemuan, lalu kemudian bangunan istana, seperti istana yang dibangun oleh Salomo, lalu kemudian oleh Zerubabel, terus sampai kepada Herodes. Bukan, tetapi diri kita. Dan kalau dulu Allah hadir di tempat ruang maha kudus, sekarang Allah hadirnya di dalam diri kita. Sejak kematian Yesus, turunnya Roh Kudus, diri kita inilah bait Allah. Artinya, sekarang ada Allah di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, Allah ada bersama dengan kita. Karena itulah, waktu Yesus lahir, dikatakan dia
Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena kita ini sekarang adalah rumahnya Allah, baitnya Allah. Kemanapun kita pergi, ada Allah yang menyertai kita. Kalau sudah seperti ini, maka seharusnya kita tidak perlu takut di dalam menjalani kehidupan hari tiap hari. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bukankah Tuhan berjanji ketika dia naik ke surga, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Sekarang bait suci itu adalah diri kita. Roh Allah, Bapa ada di dalam diri kita. Lalu dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tadi bait Allah, sekarang bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah atau dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perjanjian baru, kalau ada kata Allah, 99% yang dimaksudkan adalah pribadi Bapa. Jadi, kalau tadi 1 Korintus 3:16, rumahnya Bapa, rumah Allah, bait Allah. Maka ini adalah baitnya Bapa, rumahnya Bapa. 1 Korintus 6:19, rumahnya Roh Kudus. Jadi ada Bapa, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Yang adalah sekarang adalah rumah Roh Kudus, rumah Bapa, bait Allah itu adalah diri kita. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat Galatia pasal yang ke-4. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, kita adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya, yaitu Yesus, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kalau perjanjian lama tadi, yang saya ceritakan, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tiang awan, tiang api, yang merupakan simbol kehadiran Allah itu sendiri. Ketika kemudian, dalam kematian Yesus di atas salib, tirai itu robek. Sebuah peristiwa yang memberikan tanda awal bahwa kemudian bait suci itu bukan lagi sebuah bangunan, tapi bait suci itu, bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Ada siapa di dalam bait Allah itu? Ada Bapa, 1 Korintus 3:16. Ada Roh Kudus, 1 Korintus 6:19. Dan ada Yesus, Galatia 4 ayat yang ke-6. Jadi, bait Allah yang ada di diri kita ini, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Artinya, jemaat Sisi, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang mengerti, menyadari kematian Yesus, pengorbanannya di atas salib. Sebagai anak domba yang tersembelih, telah mati mengorbankan dirinya, supaya kita tidak lagi perlu memberikan persembahan korban bakaran, menghapus dosa-dosa kita sebelum kita datang kepada Allah. Melainkan, kita ini sudah ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Kapanpun kita datang, Allah ada di dalam diri kita. Dan Allah itu menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Artinya, apapun masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, jangan takut. Kita punya Allah. Jangan khawatir, kita punya Allah. Persoalan yang kita hadapi, sulitnya pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit, kita punya Allah. Hidup mungkin tidak mudah, karena memang Tuhan tidak pernah berjanji hidup di dunia ini tanpa air mata. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kita bukan bagian dari dunia ini. Di kitab Wahyu,
Tuhan mengatakan, di surga kelak baru tidak ada air mata dan tidak ada penderitaan. Karena itulah, kita bukan dari dunia ini. Bukan bagian dari dunia yang jahat ini. Karena itulah, kalau kita menderita, terus setia kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita setia sampai mati, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Di sanalah Tuhan berjanji, di surgalah Tuhan berjanji. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Jadi, di hari Jumat Agung ini, kita bisa kembali mengingat kematian Yesus dengan robeknya tirai bait suci tepat di tengah, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tebalnya 9 cm, tepat di tengah-tengah. Bukan robek, tapi terbelah dua. Dan itu inisiatif Allah sendiri. Supaya kita, kapanpun datang pada Allah, kita bisa datang pada Allah. Dan kitalah bait suci Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami jemaat Sisi boleh kembali belajar supaya kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan bagaimana tabir bait suci itu terbelah tepat di tengah-tengah, terbelah dua dari atas ke bawah. Yang tebalnya 9 cm yang tidak mungkin dibelah oleh manusia. Ini adalah inisiatif Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tidak ada batas lagi antara pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus. Di bait Allah itu, sekarang kami melihat bahwa bait Allah itu adalah diri kami sendiri. Dan ada Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam diri kami yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Supaya kami boleh belajar pada Jumat Agung ini. Bersyukur punya Tuhan Yesus yang berkorban untuk kami. Terima kasih atas pengorbanan. Dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Bila kami hidup terus percaya kepada Engkau sampai selama-lamanya. Apapun masalah yang kami hadapi, kami sekarang tahu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam diri kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan kami mau tetap percaya, memegang iman kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami dimanapun berada. Di Jumat Agung ini, kami boleh setia kepada Engkau. Kami boleh dikuatkan, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Jumat Agung, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.